Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua? Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Semangat apa? Semangat ya? Semangat berjihad? Semangat. Oh, semangat. Kayaknya belum siap untuk berjihad ya? Ya Allah, memang Indonesia sedang diuji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian Majelis Teras Dakwah yang saya cintai, yang saya banggakan, terima kasih kehadiran Anda dan terima kasih kesabaran untuk bersama-sama. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah untuk kita semua. Kita sedikit atau banyak ya? Banyak ya, maunya banyak ya. Kita sama-sama belajar ilmu mengenai kasus aksi demo yang kemarin. Banyak kami menerima komen-komen dan kritikan tulisan di sosial media maupun saya secara pribadi di Instagram yang menyampaikan tidak membenarkan aksi demo atau membela orang menghina Al-Quran. Walaupun tidak banyak, dan alhamdulillah tidak banyak, malah justru bisa dikatakan 99% dari jamaah yang saya bicara mengikut saya di Instagram maupun di sosial media, Facebook, Twitter, hampir 99% yang sudah istilahnya mendukung gerakan itu dan menjadi sudah gerakan, bukan gerakan kita sendiri, tapi sudah dalam pimpinan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dan kalau kita bilang Fatwa Majelis Ulama Indonesia, berarti ini bukan keputusan satu orang, tapi keputusan jumlah ulama. Dan di situ ada NU, ada Muhammadiyah, ada yang lain-lain. Ada yang tamatan Kairo, ada yang tamatan Arab, di Arab Saudi, di Makkah Ummul Qura, ada yang tamatan di Jami'ah Islamiyah Madinah, dan mereka rata-rata cukup bijaksana, senior, yang mereka pasti tidak ada kepentingan selain untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya selama ada pendapat ulama, jujur saja saya tidak pernah turun dan tidak pernah saya bahas. Setiap orang bertanya dalam kasus ini saya arahkan ke Majelis Ulama Indonesia. Karena ini sudah menjadi persoalan publik dan silahkan yang dijawab oleh Majelis Ulama Indonesia. Sebelum aksi demo, mengapa saya turun dan ikut bersama umat Islam dan bersama para ulama, para habaib, para kiai? Karena sudah menerima fatwa dari ulama, dari Majelis Ulama Indonesia, menggerakkan aksi demo yang kita membawa kedamaian dalam demo itu. Dan sudah terbukti nyata tidak ada kerusuhan dari umat Islam.
Dan kemarin ketika kerusuhan terjadi, bisa dikatakan tidak terjadi di waktu terang. Dari sebelum Jumat, sesudah Jumat, sampai maghrib, bahkan sampai Isya, tidak ada kerusuhan sama sekali. Berjam-jam dipertahankan. Ketika ada kerusuhan, kenapa terpilih di waktu gelap? Supaya tidak terlihat siapa yang tersangka. Tapi subhanallah, tetap Allah memberikan petunjuk dan ditangkap salah satu yang membuat kerusuhan, dan dicek KTP-nya ternyata Katolik. Dan sementara ditahan, sementara dilepaskan. Alasannya apa dilepas? Tidak cukup bukti. Jadi negeri ini aneh. Dan saya yakin kalau yang bikin kerusuhan orang Islam, apalagi kalau laskar FBI atau siapa, pasti ditangkap tanpa alasan, tanpa bukti. Berarti sebenarnya persoalan yang kita hadapi di Indonesia bukan masalah bukti sebenarnya. Cuman yang menjadi sasaran, yang menjadi korban, yang menjadi kambing hitam adalah umat Islam. Dan selalu saya sampaikan ke jamaah, kalau tidak bisa menyampaikan komen yang baik dalam hal kasus ini, lebih baik diam. Dengan dasar hadis Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Kalau anda merasa ini fitnah, ini hal yang tidak dibenarkan, ini hal yang tidak sesuai dan tidak sah dalam syariat, padahal sudah ada fatwa dari Majlis Ulama Indonesia, lembaga yang kita percaya, lembaga yang terhormat, daripada kita ikut, seandainya itu fitnah, semestinya di posisi seorang mukmin ketika menghadapi fitnah apa? Ketika orang muslim, orang mukmin menghadapi sebuah fitnah, sikapnya apa? Ayo jawab. Hah? Tawakuf. Apa arti tawakuf? Dia diam diri. Diam diri. Sampai Rasulullah SAW menyampaikan, kalau kita duduk, kalau kita berdiri, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang jalan. Kalau sudah ulama mengeluarkan fatwa, tidak layak ulama lain membicara seolah-olah tantangan dengan fatwa itu. Kalau ingin menyampaikan pendapatmu silahkan, tapi tidak boleh dan tidak tepat ketika di sosial media menyampaikan pendapatmu. Apalagi dalam kondisi darurat, kondisi umat sedang menghadapi sebuah masalah yang sangat sensitif, sangat menyakitkan perasaan. Kalau tidak bisa mendorong umat untuk tetap membawa yang kebaikan, udah diamkan. Diamkan. Dan sayang sekali selama saya di Indonesia masih belum memperhatikan ada ikatan kepedulian, kebersamaan antara ulama kita sendiri. Ini yang menjadi masalah. Saya berusaha maksimal mendekati semua ulama, dan saya tidak mau melihat apa belakang alirannya, pendapatnya, saya tidak mau lihat, karena saya bersikap menghormati pendapatmu, apapun itu pendapatmu. Saya datangin ke para habaib, saya datangin ke NU, saya datangin Muhammadiyah, saya datangin Jamaah Tabligh, saya datangin Hizbut Tahrir, saya datangin silaturahim sama semua.
Karena mereka semua itu adalah saudara kita seiman. Kalau ada yang memiliki celah atau memiliki kekurangan, itu wajar jamaah sekalian, karena kita manusia. Saya pun tidak terlepas daripada kekurangan dan kesalahan. Contoh, tidak usah jauh-jauh. Mungkin Bapak Ibu pernah menerima rekaman video bahasan saya soal kurban. Pernah nggak? Hah? Langsung di otak-atik isinya dan dibawakan cerita si Wahabi ini menantang kebiasaan Indonesia. Saya tidak pernah turun di depan media untuk membela diri. Walaupun rekaman yang beredar tidak seutuhnya rekaman yang saya sampaikan. Dan itu yang beredar bukan ceramah lengkap masalah kurban, tapi yang disampaikan atau beredar video adalah jawab pertanyaan. Makanya sesudah itu saya tidak pernah, kalau saya ceramah tidak pernah ada tanya jawab. Dah habis sana tidak ada tanya jawab. Mengapa tidak ada tanya jawab? Karena bisa salah diartikan. Apalagi mau direkam tanya jawab itu. Padahal saya sudah berkali-kali menekan masalah kurban, satu orang boleh satu kambing, satu keluarga satu ekor kambing pun boleh, satu keluarga mau satu sapi boleh, mau satu kambing boleh. Kalau dia mampu mau 1000 sapi boleh, tidak ada masalah. Kembali kepada masalah Al-Quran, Suratul Maidah 50. Terima kasih Ahok. Jadi umat Islam sudah hafal satu ayat. Sambil jadi tulisan di baju. Di mana-mana bajunya. Kemarin saya pas demo melihat anak-anak muda semua bajunya, seragamnya Al-Maidah 51. Saya mengambil pesan, kalau gara-gara satu ayat dicelekkan dan dibicarakan dan dihina, tergerak jutaan umat. Ini baru satu ayat loh. Berarti hati-hati ya, jangan main-main sama Al-Quran. Baru satu ayat sudah jutaan keluar. Gimana kalau 30 juz? Habis-habisan. Tapi saya bangga sekali tidak membicarakan masalah boleh tidak boleh, tapi saya bangga sekali begitu keperhatian, kepedulian umat Islam di Indonesia. Dan itulah Bapak Ibu yang harus kita sadari, itu yang dimiliki oleh rakyat Indonesia belum tentu dimiliki oleh negara lain. Ketika Islam yang disuntuh, ketika Al-Quran yang dihina, orang yang tidak pernah salat pun keluar. Awas. Hal ini membuat semua musuh Islam dan termasuk sejarah politik Amerika dan negeri Barat sangat takut, khawatir masalah itu. Apalagi kalau kita membicarakan kasus ini belum diselesaikan dengan baik secara hukum, itu bisa lebih besar lagi. Kita tunggu nanti tanggal 25 November. Siap tak? Siap! Allahu Akbar! Dan ketahui jemaah sekalian, tidak ada hal pribadi terhadap siapapun.
Jangan ada orang yang terpancing, tertipu. Umat Islam kan rahmatan lil alamin. Ini sebenarnya rahmatan lil alamin di Indonesia terlalu bebas dipakai. Tak jelas kemana dipakai. Menghina Al-Quran, rahmatan lil alamin. Di macam-macam isu, rahmatan lil alamin. Berarti kita diamkan diri alasannya rahmatan. Kenapa Islam tidak mau toleransi? Kenapa Islam tidak mau memperhatikan dan menghormati agama lain? Kasih tahu. Dengar baik-baik. Kalau bukan umat Islam di Indonesia cinta damai, tidak ada orang non-Muslim bisa hidup di Indonesia. Kita tahu dan yakin perbedaan agama kita hormati. Lakum dinukum. Allah saja sebutkan dalam Al-Quran ada perbedaan agama. Tapi ketika kami turun untuk membela agama kami, membela Al-Quran, jangan dikatakan kita umat Islam tidak damai. Dan subhanallah memang terbukti. Begitu raminya. Sebenarnya kalau kita mau buat kerusuhan, wallahi bisa jadi. Apalagi di saat ditembak sebagian anak muda yang rusuh, tiba-tiba malah tembakannya arah kita. Posisi kita, para kiai ulama, para habaib, posisi kita dari tempat kerusuhan hampir 80 meter. Belum lagi dibagari batasan pohon-pohon, beton-beton yang ada di situ, jauh, cukup jauh. Tiba-tiba kok bisa ditembak kita? Mohon maaf, bukan tembak, cuman bomnya salah terbang. Jadi ada orang beredar fitnah katanya si Ali ditembak polisi. Oh jangan suuzan, husnuzan. Bomnya yang terbang, salah terbang. Jadi dia tembak ke sana, malah dia datang ke sini. Bisa masuk akal gitu ya. Makanya kita ketika terjadi tembakan kepada anak-anak rusuh muda-muda mahasiswa di sebelah cukup jauh dari posisi kita, masih para kiai, para ulama yang ada lebih mengarah atau mendekat ke Monas di hadapan istana, masih mereka menyampaikan bertahan, jangan rusuh, sabar, jangan lawan, mohon polisi jangan tembak. Sebenarnya di saat itu satu kata saja, kalau dikatakan serbu, karena dah dihentikan tembakan, hanya serbu saja, hanya satu kata. Kira-kira apa yang terjadi? Habis. Apalagi jumlah polisi yang ada di situ tidak seberapa dibanding jamaah dan warga yang turun demo. Cuman subhanallah, Habib Rizik dan para habaib yang ada di situ tahan, jangan ada yang bergerak, jangan ada yang lawan, jangan ada yang mundur. Kita di posisi jauh, sangat jauh dari rusuhan. Tiba-tiba kita melihat tembakan malah ada di hadap kita. Saya di saat itu posisi habis saya baca Al-Quran, turun dari mobil komando, saya pindah ke mobil yang satu lagi di atas atap. Belum santai duduk, bomnya di atas kepala saya. Saya lihat tembakannya dari atas pohon dikirim dari sana, karena batasan pohon kan. Kalau ditembak begini pasti kena pohon, makanya mereka tembak dari atas. Dia datang, saya lihat. Berhati banget. Cuma subhanallah tidak terfikir, padahal bawa HP tidak terfikir rekam. Ya posisi ini lagi kacau. Apa yang mau direkam? Persis ketika saya melihat satu tembakan yang datang ke arah kita, saya masih begini lihat, terus turun ke anak-anak muda di sebelah kiri kita di mobil. Yang satu lagi turun ke sini sambil saya melihat,
Pas begini sampai di sini, saya pikir masih mau jatuh ke bawah. Ternyata meledak di atas kepala saya persis. Walaupun alhamdulillah selamat dari ledakan bom itu, tapi yang kena gas air mata yang sangat luar biasa, sampai saya tidak bisa nafas, tidak bisa menghirup udara yang bersih, belum lagi mata tidak bisa sama sekali lihat. Ini benar-benar cuci mata. Udah luar biasa habis-habisnya. Dan di situ ketika saya berdiri malah bertambah gas, membuat karena nafas sudah tidak bisa nafas biasa, membuat agak sedikit bukan pingsan sih, cuman agak tidak sadar dan kemudian agak jatuh dari mobil. Alhamdulillah ada teman-teman di posisi di bawah mobil berdiri. Jadi mereka yang melindungi saya dan kemudian membawa saya ke mobil. Dalam mobil baru saya mulai sadar, dibawa ke rumah sakit, diberi oksigen, kemudian dibersihkan mata. Kemudian begitu saya mulai melihat dan menyadari saya sudah di rumah sakit, saya langsung cabut oksigennya, saya lepaskan semua dan saya, sampai dokter ini bilang, jangan dulu, di sini dulu. Apaan yang di sini dulu? Kok di surga, di sana surganya, kok di sini dulu kan? Orang lagi mau masuk surga. Subhanallah, saya turun. Jujur saja, saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Cuma satu bahasa saya, ulama masih di sana. Kalau memang Allah izinkan mereka mati di situ, saya juga mau mati. Saya sudah mau pulang kalau ulama belum pulang. Saya balik. Dalam perjalanan melihat banyak pemuda-pemudi yang mengarah balik dari istana pulang. Saya tidak tahu mereka kemana. Begitu mereka melihat saya balik dan semuanya bertakbir ikut balik lagi. Saya belum tahu para kiai ulama sudah bergerak jalan ke DPR. Saya sendiri, ayo, saya habis-habisan, ayo, mari, Masya Allah luar biasa. Padahal mungkin banyak di antara mereka yang tidak bisa baca Al-Quran, cuma hafal Al-Maidah 51. Subhanallah, tapi Allah melindungi kita. Belum sampai ke batasan dekat polisi, ada orang dari staf pengurus FBI mau menyampaikan, Habib dan semua yang lain sudah pada pulang. Tahan dulu, kemana sih? Jangan sampai ditembak lagi. Akhirnya kita diarahkan untuk balik lagi. Padahal saya melihat begitu semangatnya para pemuda untuk membela Al-Quran. Jamaah sekalian, kita tidak tahu mana kebaikan yang kita lakukan menjadi sebab diampuni oleh Allah dosa kita. Jangan ada bahasa, saya ajak orang berdosa, mau apain ikut demo, mau apain bela Al-Quran, saya aja belum sempurna. Emang siapa yang sempurna? Siapa yang sempurna? Bisa jadi Anda yang tidak lancar salatnya, Anda yang belum bisa baca Al-Quran, Anda yang masih memiliki banyak dosa besar, Anda begitu turun di lapangan dan untuk membela Al-Quran, bisa menjadi sebab Allah hapuskan dosamu semua. Termasuk orang yang tidak berkesempatan demo. Bukan berarti harus dan wajib demo. Ada orang di rumahnya tapi hatinya demo sebenarnya. Dia ikut dengan hatinya, dengan doanya, dengan zikirnya, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga dapat pahala yang sama. Dan itulah cerita pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW ketika perang Tabuk. Ada sebagian dari sahabatku di Madinah, mereka ingin ikut perang Tabuk, tapi mereka tidak bisa mengikuti karena kondisi dan keadaan mereka. Dan pahala mereka di sisi Allah sama pahalanya dengan orang yang mengikuti aku di perang Tabuk. Begitu kata Rasulullah. Padahal mereka diam di rumah. Karena jamaah sekalian bukan masalah gerakannya, tapi masalah hati. Sejujurnya kita membela Al-Quran atau tidak, membela Islam atau tidak.
Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika kita tergerak hati kita, tersentuh hati kita, dan kita merasa ada kepedulian, bersyukurlah jamaah sekalian, karena itu tanda anda beriman. Bersyukurlah. Beda sama orang yang tidak memiliki perasaan sama sekali. Dihina Al-Quran, tidak dihina apa, tidak apa-apa, biasa aja. Hatinya pun biasa aja. Kalau dihina orang tuanya, baru dia marah. Kalau dicaci maki dia, pasti dia marah. Oleh karena itu, tanda orang beriman ketika dikelah nama baik Islam, dihina Islam, dia ada sesuatu perasaan kesedihan. Dia merasa sedih, ada rasa berduri, walaupun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak bisa menolong apa-apa untuk hal ini, tapi di hatinya dia tidak membenarkan apa yang terjadi. Disitulah tanda dia beriman. Banyak juga yang menimbulkan persoalan, dan sayang sekali walaupun persoalan yang dibahas itu juga termasuk dari ulama. Dan selayaknya ulama di hal seperti ini mendiamkan diri, karena sudah diambil alih oleh Majlis Ulama Indonesia. Jangan ada ulama muncul yang tantangan dengan fatwa umum yang sudah dibawakan oleh Majlis Ulama Indonesia. Kalau punya pendapat disampaikan nanti sendiri. Jangan dipublikkan di media, disampaikan melalui, karena ini bisa membahayakan, membingungkan masyarakat. Ini ulama A bilang ini, ulama B bilang lain, ini bilang lain, membuat kita bingung. Padahal semestinya hal ini sudah nyata, sudah jelas. Makanya kita sama-sama dalam kesempatan ini, ayo kita gali dan belajari Suratul Maidah mulai dari 51. Sebenarnya persoalan untuk memahami surah ini bukan hanya surah Al-Maidah 51, tapi saya nasihatkan belajari suratul Maidah mulai dari 51 sampai 86. Sampai 86. Karena 51 baru pembukaan masalah cerita pemimpin. Baru pembukaan saja. Hanya membuka cerita masalah itu, belum lagi hal-hal yang akan terjadi. Ada juga bahasa yang dikatakan ini memang ayat ini benar, tapi ini hanya yang dimaksud zaman Nabi Muhammad, dan ayat ini kasus untuk zaman Nabi Muhammad. Ketahuilah, ini menjadi tambahan ilmu buat anda semua, kaidah di dalam ilmu tafsir. Ada sebuah kaidah dalam ilmu tafsir. Al-lafzul, ayat yang lafaz khusus, maksudnya dialihkan kepada hukum yang umum. Tidak bisa menjadikan hukum khusus kecuali kalau ada kaitan. Wal-lafzul khas yuqsadu bihi al-umum illam yakun hunaka qaid. Sebuah ayat Al-Quran walaupun bahasanya khusus, tapi hukumnya berlaku untuk umum, kecuali ada sebuah ikatan ayat atau hadis yang menerangkan ini berlaku hanya untuk ini, tidak boleh untuk yang lain. Ini secara umum. Jadi apapun cerita dalam Al-Quran memang berlaku untuk kita sampai hari kiamat. Kalau semua Al-Quran hanya untuk masa Nabi Muhammad, terus buat kita apa? Ini buat kita kenapa? Ada Al-Quran di tengah kita. Makanya banyak yang mentafsirkan ayat Al-Maidah surah 51. Betul, Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita memilih orang pemimpin Yahudi dan Nasrani, tapi itulah untuk peristiwa khusus yang terjadi di kota Madinah ketika perang Tabuk, dan yang terjadi antara Yahudi dan Nasrani, yang mereka melanggar dan menghina dan
mengingkari perjanjian antara mereka sama Rasulullah SAW. Dan kembali lagi, di dalam ilmu tafsir ada sebuah kaidah, semua ayat yang membawa cerita khusus hukumnya umum berlaku untuk umat Islam sampai hari kiamat. Faham? Ada juga masalah Islam pemaaf, dan Nabi Muhammad pemaaf, dan orang itu sudah minta maaf. Islam mengajarkan kita memberi maaf enggak? Ikhlas memaafin orang enggak? Sekarang saya mau jelaskan. Betul, Islam adalah agama pemaaf. Dan kita juga belajar dari sifat akhlak Nabi Muhammad memberi maaf. Tapi ketika kita memaafkan, belum tentu terlepas dari hukum. Pemaaf jalan dan hukum tetap jalan. Itu dipisahkan. Kalau setiap orang mohon maaf, minta maaf, dan kemudian kita tidak menjalani hukum atasnya, tidak ada yang dipenjara. Tidak ada yang dipenjara. Gimana kalau saya besok, kenapa besok, malam ini saya curi dari rumah Anda semua, habis ditangkap, Pak mau anak saya alihkan, saya minta maaf, maafin nggak? Hah? Bu, maafin nggak? Ikhlas. Belum mau maafin. Kalau Bapak Ibu memaafkan karena saya mencuri, tapi kalau tidak dihukum, enak nggak kita? Enak. Setiap kita berlaku salah tinggal hanya minta maaf, itu aja. Orang maling, orang membunuh orang, orang mencuri, narkoba, berbuat macam-macam, tinggal minta maaf. Yang berlaku meminta maaf tanpa dihukum, itu dosa kita sama Allah. Kalau ada dosa sembunyi-sembunyi kita lakukan, kemudian kita memohon maaf sama Allah dan tidak terlaksana hukum, itu urusan kita sama Allah. Makanya di dalam Islam tidak membenarkan ketika kita terlanjur berlaku dosa, jangan cerita ke orang lain. Apapun terjadi, jangan cerita ke orang lain, atau ke guru kita, atau ke kiai kita. Ustaz, anak kemarin dosa. Itu dosa apa ya? Jangan cerita, tidak boleh. Tidak berhak siapapun mengetahui cerita dosa yang kita lakukan saat kita sendirian, atau diamkan diri, atau berlaku saat kita sembunyi. Tidak boleh. Termasuk mohon maaf istri. Seorang wanita yang masa lalu punya banyak persoalan, ketika dia nikah, dia ungkapkan semua persoalannya sama suaminya. Anak dulu ini itu. Antum ikhlasin enggak? Enak-enak aja orang-orang. Jangan. Termasuk suami tidak boleh mencerita masa jahiliyahnya dulu sama istrinya. Anak dulu suka banyak ini gaulan sama wanita. Cuman anak sekarang wallahi taubat. Ya taubat urusan sama Allah, jangan urusan sama manusia. Itu tidak dibenarkan oleh Islam. Bahkan ancamannya, orang yang suka menceritakan dosanya, atau dia bergaya-gaya menceritakan dosanya ke orang lain, ancamannya tidak diampuni Allah. Hati-hati. Kecuali kita ingin menceritakan kepada seorang supaya mendapatkan arahan, pemimpin, solusi jalan keluar. Dan selalu saya memilih bahasa begini, lebih baik tidak usah sebutin diri kita,
Tapi kita bisa sebutkan, maaf Ustaz, ada teman saya yang pernah laku seperti ini. Dia bingung gimana caranya menghadapi suaminya. Apakah dia boleh cerita enggak sama suaminya? Padahal yang selakunya dia sendiri, bukan teman. Itu bahasa politik. Politik boleh seperti ini, politik boleh. Karena katanya kalau mau sukses di dunia usaha harus jujur. Kalau mau sukses di dunia politik harus bohong. Baru sukses. Kalau jujur politik tak bisa jalan. Ini zaman sekarang, nauzubillah min zalik. Jadi saya sekarang menambahkan sebelum kita masuk ke ayat, cerita terjadi di zaman Rasul. Supaya Bapak Ibu fahami, posisi ketika kita memaafkan orang belum tentu terlepas dari hukum. Fitnah yang sangat besar terjadi di zaman Rasulullah SAW. Beredar fitnah istri Rasul Siti Aisyah selingkuh. Aduh, bisa nggak rasakan macam istri siapa? Rasulullah, sebaik-baik manusia, yang Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk menikahi Siti Khadijah, Siti Aisyah. Allah mewahyukan, Allah perintahkan. Masa Allah perintahkan sama seorang yang tidak suci? Makanya terjadi fitnah ini. Saya tidak mau menceritakan sedetail cerita, tapi saya memberi kesimpulan. Karena cerita ini terjadi sesudah pulangnya Rasul dari perang Tabuk. Ketika Siti Aisyah itu ikut mendampingi Rasulullah SAW. Perjalanan Madinah ke Tabuk lebih dari 800 km. Cukup jauh. Dekat sebelah utara di sana. Siti Aisyah di saat itu naik unta. Ada kata unta di sana, khusus bagi wanita, dia dibuatkan satu bentuk atau satu tempat istirahat di atas unta. Kalau dalam bahasa Arab dinamakan Al-Haudaj. Namanya Al-Haudaj. Apa itu Al-Haudaj? Seperti kemah kecil diletakkan di atas unta, ditempati khusus untuk wanita, tertutup supaya wanita ketika dia beristirahat di atas unta tidak terlihat auratnya, tidak terlihat kakinya, biar dia bisa nyaman di tempat tertutup. Berarti orang yang di luar dia tidak bisa nampak apakah Siti Aisyah di dalam atau di luar. Makanya ketika Rasulullah SAW berhenti beristirahat di tengah perjalanan, Siti Aisyah minta izin untuk buang hajat. Ketika Siti Aisyah buang hajat, kehilangan hadiah besar, hadiah istimewa yang diberi Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah, sebuah apa namanya kalung ya, tapi dari mutiara yang dihadiahkan Rasulullah SAW. Ketika dia Siti Aisyah membuang hajat di sana, mendapatkan kehilangan kalungnya, dia sempat sibuk mencarinya sampai rombongan Rasulullah SAW bergerak kembali jalan menuju Madinah tanpa memeriksa kembali apakah Siti Aisyah sudah kembali ke naik unta belum. Ketinggalan Siti Aisyah, dan memang di situ ada ujian untuk Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah begitu pulang melihat pasukan dan rombongan Rasulullah sudah jalan, dia sendiri di padang pasir. Di saat yang sama, kebiasaan Rasulullah SAW kalau lagi perjalanan perang atau keluar kota, ada satu orang yang khusus namanya kawal belakang, khusus menjaga belakang. Jadi dia paling ujung belakang sekali. Ketika mungkin ada sesuatu yang tertinggal, ada barang berharga tertinggal, atau ada orang yang tersesat di jalan, dia yang nanti urusinya. Begitu dia sudah melalui jalan melihat Siti Aisyah, saking malunya beliau melihat Siti Aisyah, dia tidak berani bercakap-cakap dengan Siti Aisyah sambil dia menunduk kepala. Sambil beliau berkata, "Malaki ya Aisyah, malaki ya ummi." Dia sebutkan ummi karena memang istri Rasulullah SAW adalah ibu kaum mukminin semua.
Kata beliau, saya ditinggal. Makanya dibantu oleh penjaga ini, dibawa naik unta, kemudian berjalan. Dalam kesempatan ini dimanfaatkan oleh seorang munafik, namanya Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Namanya Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Dia orang yang bisa dikatakan ketua majlis umum munafikin. Itu Abdullah bin Ubay. Karena memang ada kelompok munafikin di Madinah. Kepala orang munafik, kepalanya, ketuanya orang munafik. Rubah-rubah kata ketua majlis nanti bisa diartikan macam-macam. Bukan ketua majlis umum ya, lupa. Hapus. Nanti masuk media, nanti masuk sosial media, lagi cerita apa maksudnya Syekh? Ini membodohi kita. Ini mendengar udah. Mohon kameramen hapus. Jadi bukan ketua majlis umum munafikin, tapi kepala munafikin. Yang diketuakan oleh orang munafik itu kepala. Udah faham? Jadi tidak ada lagi majlis umum, majlis ketua umum. Itu salah diartikan. Ada saja di Indonesia. Abdullah bin Ubay seorang munafik. Apa arti munafik? Di depan Islam, tapi di hati dia kufur. Dia tidak cinta Rasulullah SAW. Tapi kenapa Rasulullah SAW tidak membunuhnya? Kalau memang dia sudah nyata bisa dikatakan kafir, kenapa Rasul tidak membunuhnya? Karena yang nampak di depan mata orang dia Islam. Kalau Rasul membunuhnya, nanti di bawah fitnah Rasul suka membunuh sahabatnya. Walaupun Allah sudah wahyukan kepada Rasul nama-nama orang munafik, siapa saja yang ada di kota Madinah masa itu. Di antaranya ketua umumnya itu Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Subhanallah, sebaliknya anaknya, nama anaknya siapa? Abdullah ibnu Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Berkali-kali si Abdullah ini membawa fitnah. Anaknya minta, ya Rasulullah, izinkan saya membunuh ayahku. Sebaliknya subhanallah, cinta mati Rasul, ini benci mati Rasul. Bapak sama anak, subhanallah beda. Makanya kalau bapak ibu ingin tahu lebih dalam cerita antara anak sama ayah, orang anak cinta Rasul, cinta mati, sama ayah yang sudah dijanjikan oleh Allah akan masuk neraka sebawah-bawahnya Abdullah bin Ubay itu, silahkan baca surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun cuma 11 ayat, tapi subhanallah di situ banyak tergambar bagaimana keadaan orang munafik yang sangat membenci Rasulullah SAW dan juga menghina para sahabat. Ketika Allah wahyukan nama-nama orang munafik di kota Madinah di masa itu, Rasul kan tidak bisa nulis. Rasul tidak bisa nulis. Ada beberapa sahabat yang tugas mereka memang untuk tulis. Di antaranya Zaid ibnu Harithah. Dia khusus tugasnya buat tulisan wahyu, ayat Quran, perintah-perintah. Di antara wahyu yang tidak dimasuki, karena ini tidak dibenarkan untuk masukkan dalam Al-Quran, disitulah dibawakan nama-nama orang munafik siapa saja. Ketika Zaid radhiyallahu an menuliskan nama, ada satu riwayat Hudzaifah radhiyallahu an yang menuliskan nama-nama, ada seorang sahabat sudah tahu berita nama-nama orang munafik ditulis oleh Hudzaifah. Namanya Umar ibnul Khattab. Datang Umar bin Khattab kepada Hudzaifah. Assalamualaikum Hudzaifah. Waalaikumsalam. Boleh enggak saya minta tolong? Boleh.
Tolong kasih tahu dong, apakah nama saya ada di situ enggak? Ini siapa yang bertanya? Umar Ibnul Khattab. Umar Ibnul Khattab takut namanya ada di antara orang munafik. Allahu Akbar. Kalau Umar Ibnul Khattab seperti itu, kira-kira kita gimana? Sambil berkali-kali datangin ke Hudzaifah. Hudzaifah sebagai amin sir, kepercayaan Rasul, menjaga rahasia. Ini menjadi sebuah rahasia, tidak boleh disampaikan. 3 hari berturut-turut dikejar sama Umar Khattab. Tolong, aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa nikmati, tidak bisa nyaman. Apakah nama aku ada di situ enggak? Hudzaifah malah menangis. Kata beliau, kalau namamu ada di situ, pasti aku duluan. Kalau Umar Khattab bisa jadi orang munafik, berarti kita yang lain apa? Dan sampai dia bersumpah, dan saya terpaksa mencerita kepadamu, dan saya tidak akan ungkapkan hal ini kepada orang lain. Baru Sayyidina Umar bin Khattab mulai merasa nyaman, lega. Di antara nama-nama munafikin adalah Abdullah ibnu Ubay. Yang bukan hanya fitnah ini yang dia bawa, banyak hal yang dia bawa. Suka menyebarkan fitnah. Di antara lain yang menyebarkan fitnah, ketika Siti Aisyah masuk ke kota Madinah, langsung Abdullah ibnu Ubay sengaja Siti Aisyah turun dari haudaj unta dan sengaja ingin ditinggal supaya berkesempatan untuk selingkuh dan beribar fitnah palsu. Sampai berita itu ke telinga Rasul. Allahu Akbar, jamaah sekalian. Kira-kira gimana perasaan kita kalau ada orang membawa berita keluarga kita selingkuh? Makanya di dalam Islam, kalau terbawa fitnah seperti ini, tidak cukup dengan bukti telinga. Paham gak bukti telinga? Baru dengar ya. Bukti telinga adalah mendengar. Saya pernah dengar. Saya ini orang cerita, orang bilang, orang gitu. Itu tidak ada bukti itu. Dan bisa jadi bukti. Kecuali yang menjadi bukti adalah 4 saksi mata. 4 saksi mata yang mereka bersumpah dan sudah melihat dengan mata sendiri mereka berhubungan seperti suami istri. Itu baru bisa dikatakan benar. Bukan orang-orang membawa fitnah. Maaf Pak, saya lihat suami istri Bapak masuk ke hotel. Kira-kira ngapain Pak? Tidak apa-apa. Memang masuk hotel, gesa-gesa mau buang air, paling dekat di hotel, masuk toilet hotel. Itu aja. Karena dia masuk hotel langsung menjadi fitnah selingkuh. Na'udzubillah. Makanya orang yang membawa fitnah seperti ini tanpa ada bukti, di hukum Islam apa? Dijilid, dijampuk 80 kali. Dijampuk. Makanya di antara sahabat yang terjumus dan terpancing dalam fitnah ini ikut menyebar, padahal dia sahabat, tapi namanya sahabat yang mulia, sebaik-baik manusia sesudah Nabi Muhammad adalah sahabat Rasul. Walaupun mereka begitu mulia, tapi tetap tidak terlepas dari kekurangan. Namanya Mistah. Mistah radhiyallahu anhu. Seorang Mistah ini sangat disayang oleh Rasulullah SAW. Dia orang miskin. Ketika dia mendengar fitnah berita dari Abdullah bin Ubay, dia ikut juga menyebarkan, tambah bukti, tambah tabayyun. Dan hal wajar, kita sebagai manusia kadang-kadang bisa juga salah langkah. Ketika Mistah ini menyebarkan fitnah itu,
terbawa berita sampai ke Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ayahnya Siti Aisyah. Abu Bakar marah, tersinggung. Kenapa tersinggung? Karena selama ini yang suka memberi bantuan, sedekah, infak, zakat kepada Mistah, karena Mistah orang miskin, adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dia suka kasih bantuan karena dia orang miskin. Begitu terjadi fitnah, Sayyidina Abu Bakar marah. Selama ini aku bantu, kok enak-enak fitnahin anakku. Berhenti Sayyidina Abu Bakar memberi infak, sedekah, zakat. Allah turunkan ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 22. Allah melarang Sayyidina Abu Bakar untuk menghenti berbuat baik terhadap si Mistah. Kalau memang Abu Bakar ingin diampuni Allah, teruskanlah kebaikan kepada mereka. Ini namanya pemaaf. Sayyidina Abu Bakar memaafkan orang yang memfitnahi anaknya. Rasulullah memaafkan orang yang fitnahi istrinya. Tapi hukum tetap jalan. Supaya apa? Supaya orang lain mengambil pelajaran. Jangan orang lagi memfitnah. Faham jamaah sekalian? Berarti pemaaf memang sangat dianjurkan oleh Islam. Tapi kadang-kadang hal pemaaf itu boleh, bukan berarti terlepas dari hukum. Apalagi hal yang disampaikan itu sudah menjadi di depan publik, yang tidak bisa kita maafkan sebagai seorang. Karena kita sendiri, kalau masing-masing ikhlas maafkan. Tapi kalau saudara global, kita tidak bisa memaafkan. Karena ini kita tidak bisa mewakili seluruh umat Islam memaafkan hal ini. Oleh karena itu Allah gambarkan dalam Al-Quran. Tapi secara singkat, karena sudah malam, saya ingin kalau ada yang bawa Al-Quran Suratul Maidah, tolong ada yang berkenan baca terjemahannya. Siapa yang bawa Quran terjemahan? Bagi ada yang bawa Quran? Tapi langsung ada terjemahan, silahkan kasih mic aja atau ya. 51. Saya hanya secara secara singkat 51 sampai 57. Subhanallah, ayat ini yang ini persis seperti menggambarkan keadaan sekarang. Persis sama. Kalau dihayati dan dipelajari, sama gambaran dengan sekarang. Ya, silakan ada yang baca langsung dari Quran terjemahan. Kasih aja mic-nya di sana. Sini. Cek. Yang putra aja mungkin. Yang putra ada. Oh ya.